Ya, itulah Fajar. Ya, kamu juga sudah menjadi saksi bagaimana kalau Muslim itu. Saya bahkan sudah mengatakan, tidak mungkin seorang Muslim datang ke sini ketika dia menjelaskan agama Islam di detik yang sama dia tidak berdusta. Saya tuh lihat live abang itu sebenarnya pengen naik kan, cuman saya tuh nunggu gitu, kayak ada muslim-muslim yang ilmunya tuh tinggi gitu loh, kayak Udah pada kayak anu, yang ilmunya udah pada tinggi, mereka sudah tahap-tahap pengen meninggalkannya. Jadi ya susah. kayak saya bilang semakin dipelajari semakin kita pengen keluar gitu. Betul, betul sekali. Bahkan ada salah satu statement dari Buya Sakur. Buya Sakur itu seorang ulama asal Jawa Barat. Dia pernah bilang begini, setelah saya mempelajari biografi Muhammad, setelah saya pelajari itu tentang apa bagaimana Muhammad sholat apa segala macam, kesimpulannya apa? Enggak jelas. Iya, satu mazhab bilang takbiratul ihram begini, satu bilang di bawah telinga, satu Satu bilang bilang, begini, "Heeh, satu bilang begini. Makin dipelajarin makin gak jelas. Nah ketika terjadi konflik, saya sudah merekonstruksi, besok juga akan saya buat buku rekonstruksi agama Islam. Saya akan buat itu. Makanya teman-teman simak terus. Gini, ketika berdebat antar mazhab, mazhab ini berdebat, oh yang benar begini, masalah kunut tidak kunut berdebat, diciptakanlah hadis. Hadis boleh berdusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Pernah dengar hadis itu? Jadi kalau ada dua orang yang bertikai, maka kalian harus berdusta. Oh, iya, itu benar, yang begini benar, yang begini benar. Nah, karena ada hadis itu, boleh kamu berdusta dalam 3 perkara. Salah satunya adalah mendamaikan yang bertikai. Gitu. Jadi makanya, ya kalau kita pelajari agama Islam itu, pelajari sumber-sumber ajaran agama Islam, kesimpulannya sama seperti Buya Sakur. Kesimpulannya agama Islam memang enggak. Nanti kalau saya ngomong nanti dibilang penistaan. Gitu. jadi setelah ini saya berharap betul ada muslim yang bisa eh, berdebat sama Bang Iris dengan ilmu bukan dengan emosi ya. Semoga kita dapati, Bang. Semoga. Juga saya juga karena kemarin saya kerja Bang ya, jadi mungkin pesan saya mungkin eh, pesan saya mungkin itu Bang, terputus gara-gara kemarin berisik kan. Jadi malam ini saya ada sedikit kerinduan buat pesan ke teman-teman yang muslim gitu. Jadi Ya, saya tuh gini teman-teman, ayolah kalian tuh jangan gini Bang. Di wilayah saya itu banyak sekali yang pengen berpindah, tapi mereka itu takut takut dengan hujatan, takut dengan cacian gitu. Tapi iya, setelah saya tuh mikir Bang, saya ketika baptis saya pasti bakal dihujat. Betul, saya setelah baptis saya dihujat, bahkan tidak boleh pulang ke rumah. Tetapi saya mendapatkan satu ayat bahwa Tuhan Yesus itu bilang, aku sudah lebih dulu dibenci daripada kamu. betul. Yang bikin saya, Jikalau dunia membenci kamu, ketahuilah bahwa ia telah lebih dahulu membenci iya aku. betul, itu yang bikin saya langsung nggak takut lagi. Mau kalian benci, kalian pergi dari hidup saya silahkan. Itu teman-teman yang muslim ya. Kalian jangan pernah takut. Karena gini teman-teman, ini saya tuh kan bertobat dari satu keluarga itu cuma saya sendiri. Cuman saya sekarang tidak pernah khawatir dengan keselamatan orang tua saya yang masih muslim. Karena di Alkitab saya ya, di kisah para rasul ayat 16 ayat 31 berkata bahwa percaya kepada Tuhan Yesus maka kamu akan selamat. Belum Kamu titik, dan seisi kamu rumahmu. dan seisi rumahmu. Ya, Jadi orang tua saya ini saya injili pelan-pelan. Jika dia mau ikut Tuhan Yesus saya puji Tuhan, kalau enggak ya. Tapi sudah ada zaman keselamatan ini ayat ini. Itu ya teman-teman. Jadi kalian jangan takut. Itu karena keselamatan harganya mahal. Gitu oke. ya. Oke, begitu ya Bang Fajar ya. Banyak teman-teman ngomong tuh keselamatan anu harus dijaga. Nanti kalau lama-lama di sini nanti ditanya alamat nanti. Alamatmu mana kamu biar saya datangi kamu. Ah.
Muslim kan kelakuannya kayak begitu. Oke ya, Fajar ya? Oke.